Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Pemuda berambut abu-abu itu menekan depresi batinnya dan berkata, "Saya berani bertanya kepada bos, siapa pelanggan suci yang membeli batu roda Sanseng? Kaisar biasa mungkin tidak dapat membeli sepeser pun uang tanpa menggali kekayaan mereka. Tapi sekarang, batu berputar tiga kehidupan di pasar gelap ini hampir hanyut, sungguh menakjubkan. Sumber daya keuangan seperti apa yang harus saya miliki untuk melakukan ini?" Kata-kata tamu melewati batas. Molao mengingatkan, di pasar gelap ini, hal yang paling tidak menyenangkan adalah dengan terburu-buru menanyakan identitas orang lain. Pemuda berambut abu-abu itu tertawa dan berkata, "Saya tidak akan melanggar aturan pasar gelap, tetapi percaya atau tidak, saya dapat mengetahui siapa tamunya?" Molao terkejut, dan dia geli, "Jadi bagaimana jika dia tahu? Beraninya kau melawan Lord Kaiyang." Namun, ketika dia menyentuh mata dalam yang berputar-putar dari pemuda berambut abu-abu itu, Molao merasa ketakutan yang tak dapat dijelaskan, dan punggungnya dingin. "Tidak apa-apa, selama saya menemukan orang ini, saya tidak perlu repot-repot mengumpulkan batu berputar tiga kehidupan satu per satu." Dengan suaranya sendiri, pemuda berambut abu-abu itu berbalik. Melihatnya pergi, Molao tampak ragu untuk beberapa saat. Dia telah melalui badai untuk waktu yang lama, dan telah menyadari bahwa asal-usul pemuda berambut abu-abu itu tidak sederhana, dan bahkan mungkin menjadi horor tersembunyi. "Saya harap Anda berani bertarung dengan Lord Kaiyang." Molao bergumam pada dirinya sendiri. Di halaman, di bawah pohon tua, Suyi berbaring di kursi rotannya dan santai. Meskipun ia telah duduk di banyak kursi, satu-satunya hal yang benar-benar dapat mengendurkan setiap jengkal tubuhnya adalah kursi rotan buatannya ini. "Kapan kamu begitu berhati lembut sehingga tidak tega membunuh seorang wanita?" Di aula, suara pengemis yang sudah tua dan keriput terdengar. "Ini hanya tiruan, apa gunanya membunuhnya?" Suyi berkata tanpa sadar, "Terlebih lagi, tidak ada kebencian yang mendalam antara aku dan dia. Bukan sifatku untuk membunuh orang sesuka hati." Suara pria pemukulan itu terdengar lagi, "Pluto tidak mau berurusan dengan sesama muridnya. Maka masalah ini hanya bisa dilakukan olehmu, sesama Taois." Suyi menggosok alisnya dan menghela nafas pelan. "Kamu dan penjaga malam benar-benar layak menjadi saudara dan saudari. Apakah kamu benar-benar berpikir aku, Su, Maha Kuasa?" Pada awalnya, penjaga malam memintanya untuk membersihkan kuil Xuanming. Sekarang, penjaga memintanya untuk membersihkan Hong Ying dan orang lain dari paviliun Jiutian. Pengalaman serupa membuat Suyi sedikit tidak berdaya. "Saya hanya mampu berkultivasi roda spiritual. Rekan Taois mungkin tidak maha kuasa, tetapi tidak ada masalah untuk membersihkan orang-orang itu di paviliun Jiutian." Suara Da Gengren sedikit tersenyum. "Kamu juga mengatakan sebelumnya bahwa hukum doa surgawi yang mereka kuasai sudah cukup untuk menentang dan menekan kekuatan sumber kota malam abadi. Untuk berurusan dengan Liu Changsheng dan memasuki kota dalam satu gerakan, aku khawatir akan sulit untuk menghentikannya. Dalam hal ini, Anda hanya dapat meminta sesama Taois untuk mengambil tindakan, apalagi membunuh mereka semua, setidaknya biarkan mereka mundur terlepas dari kesulitan, dan tidak berani datang ke malam abadi lagi." Kota. Suyi tidak mengatakan apa-apa. Ketika dia datang ke halaman ini untuk pertama kalinya hari ini, dia berbicara dengan petarung itu. Mungkin menemukan tiga hal. Pertama-tama, dahulu kala, Liu Changsheng, yang merupakan pendekar pedang gila, berjasa besar dalam mengalahkan Gengren. Kali ini Liu Changsheng dibunuh, dan dia tidak akan tinggal diam. Tahanan keempat paviliun Jiutian, Hong Ying, telah menyatakan bahwa dalam 3 hari, jika Anda tidak melihat Liu Changsheng, Anda akan memasuki kota malam abadi. Dengan kekuatan yang dikendalikan oleh Hong Ying, memang cukup untuk tidak takut pada penindasan kekuatan sumber kota malam abadi. Jika hal seperti itu terjadi, saya tidak tahu seberapa besar bencana yang akan terjadi di kota malam abadi. Untuk mencegah hal ini terjadi, para pejuang meminta bantuan Suyi, dan sebagai imbalannya, para pejuang setuju untuk membantu Suyi mengumpulkan batu berputar tiga kehidupan. Sebelumnya, Suyi melakukan percakapan dengan Hades,
dia sangat ingin menggunakan kekuatan Hades untuk membersihkan Hong Ying dan yang lainnya, tapi sayangnya, Hades menolak. Hal kedua berkaitan dengan penjaga malam. Ketika dia meninggalkan Tiang Seceng, penjaga malam memberi Sui sebuah kotak perunggu, mengatakan bahwa selama dia memberikannya kepada penjaga, dia bisa menukarnya dengan harta lain. Harta karun ini dapat memainkan peran ajaib ketika Sui tiba di dunia bawah. Sekarang, Sui telah menyerahkan kotak perunggu itu kepada pemukul, sebagai ganti palu Lei Xian. Di masa lalu, Sui tidak pernah mengembara ke dunia bawah pemakaman Dao, tetapi sampai sekarang, dia tidak tahu bahwa memukul Lei Immortal Hammer di tangan Gengren bisa menyelesaikan dan mengimbangi distribusi di dunia bawah tanah pemakaman Dao, banyak kekuatan terlarang. Yang paling penting adalah bahkan jika kamu terjebak di dunia bawah, kamu dapat menggunakan Immortal Hammer untuk melarikan diri. Hal ketiga terkait dengan kapal hitam. Menurut spekulasi masyarakat, perubahan drastis yang terjadi di kedalaman laut yang pahit dalam beberapa tahun terakhir memang tidak terlepas dari kapal hitam. Kapal ini penuh dengan kekuatan aneh dan terlarang, dan tidak ada yang tahu asal-usulnya. Namun, penjaga mengatakan bahwa kapal dunia bawah hitam yang telah muncul berkali-kali dalam beberapa tahun terakhir kemungkinan besar adalah pintu masuk. Dengan kata lain, kapal hitam itu seperti koridor luar angkasa, yang bergerak, dan semua makhluk hidup, tidak peduli seberapa tinggi atau rendahnya, akan dibawa ke tempat yang tidak diketahui oleh kapal hitam itu. Dan tempat tak dikenal ini kemungkinan besar terkait dengan dunia bawah. Tentu saja, ini hanya spekulasi. Dia telah hidup selama bertahun-tahun yang tidak diketahui, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat kapal hantu yang begitu aneh dan aneh. Semua ini menarik perhatian Sui. Selain itu, setelah kejadian ini, Sui juga menyimpulkan satu hal. Apakah itu Cui Longxiang yang hilang secara misterius, ayam jantan tua, atau hantu tua pembawa peti mati yang menghilang sejak lama, diduga terkait dengan jalur pemakaman dan dunia bawah. Tempat pemakaman dan dunia bawah memiliki arti yang tidak biasa bagi Sui. Karena di kehidupan sebelumnya, dia berada di dunia bawah pemakaman Dao dan mengeksplorasi lebih jauh misteri reinkarnasi. Dalam beberapa tahun terakhir, dengan munculnya peninggalan ini, yang awalnya terkubur di dasar lautan kepahitan, telah menarik perhatian dunia dan menyebabkan banyak badai di lautan penderitaan. Bahkan, kekuatan garis keturunan Dao teratas di dunia bawah sangat mungkin tercampur. Semua ini membuat Sui merasa takjub. Apa yang terjadi di dunia bawah? Apakah tahap reinkarnasi itu ditemukan? Sui berpikir keras. Tuan, Xiao Cui, aku kembali. Seekor kucing oranye gemuk mendesir dan menyapu halaman. Ketika dia melihat Sui duduk di bawah pohon tua, kucing oranye itu membeku dan jatuh ke tanah dengan suara gemerincing, menggoreng seluruh tubuhnya. Sepertinya dia telah bertemu musuh alami. Berapa banyak batu berguling? Sui bertanya sambil tersenyum. Mendengar ini, kucing oranye menundukkan kepalanya dan berkata dengan cemas, Tuan, tidak banyak batu roda sanseng di pasar gelap, saya mencoba yang terbaik, dan saya hanya mengumpulkan 63 yuan, saya tidak tahu apakah Anda. Apakah Anda puas? Sui membeku sesaat, lalu tersenyum, lebih dari cukup. Kucing oranye itu tiba-tiba lega, bangkit dengan cepat, mendekati Sui dengan hati-hati, menjulurkan cakarnya dan menyapu entah dari mana, dan sebuah kotak batu giok besar muncul entah dari mana. Tolong juga orang dewasa tertawa. Kucing oranye itu menurunkan alisnya dan memohon dengan matanya. Bagaimana Sui bisa bersikap sopan? Ketika dia membuka kotak giok, dia melihat bahwa cahaya di dalam kotak giok itu bergelombang dan menyilaukan, dan ada tumpukan batu giok berwarna-warni. Ada 19 batu Nirvana Tianling, 23 batu mendalam Gua Senkiao, dan 21 batu jiwa darah Suancong. Selain batu Nirvana roh surgawi di tubuhnya, itu persis 64. Bagus. Sui sangat puas. Tepatnya, hanya setelah penggabungan 3 batu dewa bawaan ini, batu berputar 3 kehidupan dapat terbentuk. Bayi seperti ini cukup untuk memadatkan 23 kehidupan batu berputar. Suan Qi. Sui berpikir dalam hati,
kekuatan 23 batu kehidupan sudah cukup untuk memungkinkan dia untuk memurnikan energi mendalam bawaan yang paling murni dan kuat ketika dia menjadi kaisar, bahkan lebih dari cukup. Di kehidupan sebelumnya, ketika Su Yi mengumpulkan batu berputar 3 kehidupan, dia sudah berada di puncak kerajaan kaisar, jadi dia tidak menggunakannya, tetapi memberikannya kepada murid ke-6. Ye Luo. Ketika Ye Luo menerobos alam nether misterius, itu memainkan efek sihir yang luar biasa. Menyingkirkan kotak batu giok, Su Yi membuat keputusan dan berkata, di pagi hari lusa, biarkan Liu Changsheng meninggalkan kota malam abadi. Di kedalaman aula, suara penjaga pemukulan terdengar. Pendeta Tao bermaksud menggunakan Liu Changsheng sebagai umpan untuk menarik lawan-lawan itu pergi. Bagus. Su Yi mengangguk dan melihat kotak giok di tangannya. Saya memiliki semua harta ini, tentu saja saya harus membantu. Menjadi lebih manusiawi, dengan bantuan teman-teman Taois, akhirnya saya merasa nyaman. Xiao Cui, pergi dan ambil sebotol anggur untuk teman-teman Taois. Aduh! Seorang Kingfisher menyapu dan menyajikan sebotol anggur di atas meja di depan Su Yi. Mata kucing oranye mau tak mau mengungkapkan warna yang didambakan. Anggur enak yang disimpan oleh tuannya semuanya adalah harta langka di dunia. Saat dia berpikir untuk dirinya sendiri, Su Yi telah membuka toples anggur dan menuangkan 2 gelas anggur, satu untuk dirinya sendiri dan satu untuk kucing oranye. Baiklah, aku akan memberimu hadiah. Kucing oranye itu sangat gembira, mengeong, melompat di atas meja, dan menjulurkan sepasang cakar depannya yang berbulu ke Su Yi Zuo. Terima kasih atas cintamu, Tuan Su. Berbicara, dia meminum segelas anggur dengan sekali tarikan napas, dan ekspresinya langsung menunjukkan mabuk. Pada saat ini, gelombang kekuatan biasa yang tak terlihat tiba-tiba muncul di sekitar halaman. Kemudian terdengar ketukan di pintu. Boom, ledakan, ledakan. Tepat 3. Kucing oranye itu sangat marah dan bergumam, aku tidak tahu bajingan mana yang datang ke pintu, dan aku tidak mengedipkan mata. Su Yi tersenyum. Menurut aturan memukul lebih banyak orang, selama kekuatan pengunjung dapat mengetuk gerbang halaman 3 kali, dia berhak menjadi tamunya. Benar saja, Kingfisher menyapu dan membuka gerbang halaman. Saya melihat seorang pemuda tinggi berambut abu-abu berdiri sendirian di luar gerbang. Silakan masuk. Kakak terdengar. Pemuda berambut abu-abu di luar pintu tersenyum dan mengangguk, terima kasih. Dia melangkah ke halaman dan melihat sekeliling. Ketika dia melihat Su Yi duduk di kursi rotan di bawah pohon tua, dia hanya bisa sedikit terkejut. Anak ini lagi. Pemuda berambut abu-abu itu masih ingat bahwa ketika Raja Iblis Api Guntur Chonglu memasuki kota malam abadi, dia mengikuti di belakang pemuda berjubah muda ini. Dia juga ingat ketika melihat pemuda ini dari kejauhan, ada keakraban yang tak terlukiskan di hatinya, yang sangat aneh dan tidak normal. Ini membuatnya memprediksi ada yang salah dengan identitas pemuda ini. Namun, pemuda berambut abu-abu itu tidak menyangka akan melihat pemuda ini lagi di halaman pemukulan. Apalagi pihak lawan begitu nyaman, berbaring malas di kursi rotan, menggendong kucing jingga gemuk di lengannya, minum sendiri, bahkan saat melihat dirinya sendiri memasuki halaman, dia tidak mengangkat kelopak matanya. Benar saja, pemuda ini tidak biasa. Tapi, kenapa aku merasakan perasaan asing yang asing di hatiku? Pemuda berambut abu-abu itu sedikit mengernyit. Berpikir, dia telah berjalan ke aula tidak jauh. Dan tepat setelah sosoknya menghilang, Su Yi berkata dengan santai, hapus larangannya, aku ingin mendengar apa yang akan dia lakukan di sini. Ya, kucing oranye segera setuju. Di aula, lentera bersinar sendirian. Penjaga berjubah hitam duduk dalam bayang-bayang, dengan Kingfisher di bahunya. Saya telah melihat senior. Pemuda berambut abu-abu itu melangkah maju dan sedikit mengangguk. Pria tua itu tersenyum dan berkata acuh tak acuh, kenapa kamu ada di sini? Pemuda berambut abu-abu itu merenung sejenak, dan berkata, 2 hal. Pria tua itu berkata, kalau begitu mari kita bicara tentang hal pertama dulu. Pemuda berambut abu-abu itu mengangguk dan berkata, aku datang ke Netherworld kali ini, tapi sebenarnya aku ingin bertanya dengan para senior. Mata keruh lelaki tua itu agak aneh, dan dia menghela nafas pelan. Nak,
sekarang kamu tidak ingin memanggil Master Pedang Xuanjun Master? Mata pemuda berambut abu-abu itu tiba-tiba menyusut, dan dia segera menghela nafas. Semua orang mengatakan bahwa di atas lautan kepahitan ini, tidak ada penjaga dari kota dari Eternal Night. Apa yang saya tidak tahu, ketika saya melihatnya sekarang, itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Orang tua itu melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan ucapkan salam yang tidak berguna ini. Ratusan tahun yang lalu, ketika kakak laki-lakimu datang ke Netherworld, dia bertanya kepada saya tentang hal itu. Tetapi saya tidak memberitahu dia, dan Anda tidak terkecuali." Pemuda berambut abu-abu itu kaget. "Kenapa begini?" Pria tua itu berbisik. Guru yang menggertak pemuda berambut abu-abu mengerutkan kening, matanya berputar-putar seperti jantung berdebar. "Aku terlalu misterius, aku khawatir seniorku tidak mengerti." Dia akan mengatakan sesuatu ketika lelaki tua itu melambaikan tangannya dan menyela, "Ceritakan tentang hal kedua." Tampilan cemberut muncul di antara alis pemuda berambut abu-abu itu. Diam sejenak, dia menekan ketidaksenangan di hatinya, dan berkata, "Saya ingin mencari tahu siapa yang membeli semua rotasi 3 kehidupan di pasar gelap. Hari ini, Batu." Pria tua itu mengangkat matanya, menatap pemuda berambut abu-abu sejenak, lalu berkata, "Pasar gelap memiliki aturan pasar gelap, dan saya tidak akan menghancurkannya tanpa izin." Pemuda berambut abu-abu itu menarik napas dalam-dalam dan tersenyum. Tetapi senyum itu tidak memiliki fluktuasi emosi, dan berkata, "Mungkinkah para senior memiliki pendapat?" "Pada saya," pria tua itu berkata dengan ekspresi tenang, "bukan seseorang yang datang kepadaku, jadi aku bisa menjawab setiap permintaan." Pemuda berambut abu-abu itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak punya apa-apa untuk diminta hari ini. Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku hanya tidak mau mengungkapkan identitas saya sebelumnya, jadi saya menelepon guru secara langsung. Nama, Master Pedang Xuanjun. Rekan Taois, jika Anda keluar sebelumnya, saya akan membantu Anda mempertahankannya." Di aula, terdengar suara pemukulan, "Tapi sepertinya kamu tidak berencana melakukan ini." Suyi berkata dengan lembut, "Aku tidak akan melakukan ini sampai aku benar-benar mengetahui apa yang terjadi saat itu." "Bertarung di rumput untuk menakuti ular? Lebih manusiawi, maksudmu Bama?" Suyi berkata dengan santai, "Termasuk King Tang. Setelah dia bereinkarnasi, tiba-tiba terlalu banyak hal tak terduga terjadi. Sekarang aku memikirkannya, ada banyak hal aneh di dalamnya." Murid itu tahu bahwa dia telah bereinkarnasi. Dagengren terdiam sejenak, lalu berkata, "Menurutku, lelaki kecil yang barusan itu tidak terlihat seperti orang yang menindas gurunya dan menghancurkan gurunya. Nenek moyang." Suyi tertawa dan berkata, "Saya harap begitu." Pemuda beruban sebelumnya, bernama Ye Luo, adalah murid sejati ke-6 yang dia terima saat itu. Di Great Wilderness, Ye Luo mungkin tidak setenar Bimo Wei, tidak setangguh bakat King Tang, tapi dia adalah embrio kendo yang langka. Temperamennya mungkin terlihat sinis, namun nyatanya ia tegas seperti besi dan tegas. Pada masa itu, batu berputar 3 kehidupan yang dikumpulkan Suyi di lautan kepahitan diberikan kepada Ye Luo, dan ketika Ye Luo menerobos alam misterius, itu memainkan peran sihir yang luar biasa. Hanya saja Suyi tidak menyangka bahwa dia akan melihat penggantinya lagi hari ini di lokasi pertarungan. Dan salah satu tujuan pihak lain di sini, itu juga untuk mengumpulkan batu berputar 3 kehidupan. Xuan Ning benar, Ye Luo memang telah bergabung dengan Liga Xuanjun dan berada di kubu yang sama dengan Bima. Suyi berkata pada dirinya sendiri. Seawal di benua Changqing, dia tahu dari mulut murid ke-7 Xuan Ning bahwa murid ke-3 Huo Yao, murid ke-4 Malo, dan murid ke-6 Ye Luo, bergabung dengan aliansi Xuanjun yang diciptakan oleh murid tertua Bim. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.